Pak Abdul Sabur, lantas bagaimana upaya-upaya, mekanisme, kemudian tadi sudah disampaikan Bulana, harga sudah mulai cenderung naik nih produk-produk furniture di Amerika Serikat. Nah ini antara hubungan antara seller buyer sendiri begitu, bagaimana nih selama ini? Apakah sudah ada keluhan dari pihak buyer, kemudian mereka juga akan aktif juga bernegosiasi dengan pemerintahannya sendiri atau bagaimana nih Pak Abdul Sabur? Udah pasti memang kalau tarif itu tinggi, yang menanggung adalah masyarakat Amerika Serikat. Namun dalam hal ini kan persaingan itu terjadi bahwa kami Indonesia ya berhadapan dengan Vietnam tentu saja, Malaysia, kemudian China, bahkan dari tetangga mereka yang kita mengenal Meksiko tiba-tiba menjadi produsen furniture karena mungkin akses market yang dekat. Tetapi kalau dari porsi yang tadi disampaikan, angkanya menarik untuk kita dorong terus pertumbuhan ke sana. Maka jawabannya kami mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini, segera kita membangun yang disebut market hub atau permanent display yang kita akan jadikan tempat untuk campaign. Campaign dalam pengertian bahwa barang Indonesia ini bagus, keren, harganya terjangkau, dan tidak kalah dengan Vietnam, apalagi dengan Malaysia dan Cina. Dan di situ kita akan memastikan bahwa ketika dorongan atau dukungan dari pemerintah itu cukup masif, IMKI optimis bisa meningkatkan porsi dari kontribusi ekspor nasional kepada Amerika Serikat. Dan pada gilirannya lapangan kerja di sini tergelar lebih banyak. Gitu Mas Pras. Ya, langkah lain optimalisasi mungkin diversifikasi negara tujuan ekspor, kemudian upaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu yang Pak Sobur pernah sampaikan, ini bagaimana? Sudah merupakan pakem ya dari kami bahwa katakanlah sekarang ada Indonesia Uni Eropa CEPA itu kan juga menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Namun kan ini baru komitmen politis ya, di lapangan mungkin perlu 1 atau 2 tahun ya implementasinya. Dan kemudian juga kita sudah melakukan upaya untuk menerobos ke pasar-pasar di Middle East yang lagi tumbuh ya sekarang. Kemudian masuk ke India juga. Dan jangan lupa pasar ASEAN sendiri ya. Karena kita sebetulnya dengan ASEAN ini juga cukup dekat ya. Ini kan baru mungkin hanya kurang dari 4%, itu harus kita galakan juga ya. Tetapi karena porsi tadi 54% ke Amerika Serikat itu signifikan, bukan hanya harus dipertahankan tapi ditingkatkan Mas Pras. Karena daya beli di sana kan relatif memang lebih tinggi daripada negara-negara yang kita maksud tadi.